Halo, namaku Daisy. Aku ingin tahu seberapa peduli kalian mengenai kesehatan mental. Kita sebagai makhluk sosial perlu untuk tetap berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun, dalam berinteraksi ini kita seringkali menghadapi masalah-masalah yang terus muncul. Masalah yang muncul juga bermacam-macam, mulai dari ringan hingga berat. Dan hal ini dapat menyebabkan seseorang memiliki cenderungan kepribadian yang khas, sehingga bisa membuat seseorang mengalami gangguan seperti gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Borderline personality disorder merupakan gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan merasakan tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Sekitar 1-4% orang di dunia mengalami borderline personality disorder. Gangguan ini umumnya muncul pada masa remaja akhir atau dewasa muda. Dan 75% dari penderitanya adalah wanita. Menurut DSM-5, seseorang bisa dikatakan mengalami BPD jika mengalami 5 dari 9 gejala berikut. Perasaan sangat takut ditinggalkan, hubungan interpersonal yang tidak stabil, gangguan identitas, perilaku impulsif, adanya perilaku mengancam, ketidakstabilan afek atau emosi, perasaan kosong yang ekstrim, sering mengekspresikan kemarahan yang tidak wajar, serta memiliki ide-ide paranoid. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami BPD. Faktor genetik. Contoh kasus seperti keluarga terdekat mempunyai gangguan kepribadian ambang, maka ada kemungkinan 5 kali lebih rentan resiko mengalami BPD. Lingkungan. Contohnya seperti pola asuh orang tua yang buruk, serta sikap orang tua yang membuat anak merasa tidak aman, merasa ditinggalkan semasa ia kecil, serta kelainan pada otak, yang dimana bahan kimia otak yang membantu mengatur suasana hati seperti serotonin, dopamin, dan opioid tidak bekerja dengan baik. Sebagian besar penderita BPD perlu menjalani psikoterapi jangka panjang agar lebih baik dalam fungsi kehidupannya sehari-hari. Selain itu, penderita BPD juga perlu terapi obat atau disebut dengan farmakologi yang bertujuan mengatasi gejala-gejala akut. Seseorang bisa didiagnosis mengalami BPD jika sudah menginjak usia 18 tahun. Sama seperti gangguan psikologis lainnya, BPD memang tak kasat mata, bukan berarti tidak ada. Jika ada seseorang sekitar kita yang mengalami BPD, sebaiknya kita membantu merefleksikan emosinya. Karena kebanyakan mereka tidak sadar emosi yang mereka rasakan sendiri, serta saling menemani, terutama ketika sedang dalam keadaan tidak stabil. Segera memeriksakan diri pada ahlinya jika mengalami gejala dari BPD agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat.